Welcome back di Ibadah Mahasiswa Campus Connection. Senang kita bisa bertemu kembali di minggu ini. Hari ini teman-teman, kita mau membahas sesuatu yang mungkin terdengar rohani banget gitu. Tapi sebenarnya ini satu hal yang sangat praktikal dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga berpengaruh besar untuk kehidupan kita sehari-hari. Yaitu kita mau bicara tentang yang namanya disiplin rohani. Kita hidup di zaman yang semuanya serba cepat. Notifikasi HP yang nggak pernah berhenti. Deadline tugas selalu menanti kita. Meeting, pelayanan, semua jalan terus. Belum lagi media sosial yang terus-terusan menarik perhatian kita. Kadang rasanya kita sibuk, tapi kosong. Pernah nggak kamu merasa, aku pelayanan, tapi kok hatiku malah makin jauh dari Tuhan? Aku ibadah, tapi kering. Aku tahu aku harus doa, aku tahu aku harus baca Alkitab, tapi rasanya kok susah banget ya buat konsisten. Nah, hari ini kita mau sama-sama menggali, kenapa sih kita memerlukan yang namanya disiplin rohani? Bukan karena itu membuat kita kelihatan lebih suci, tetapi karena tanpa disiplin rohani, hidup kita ini bisa terus jalan tanpa arah. Melalui firman Tuhan, kita akan melihat bahwa disiplin rohani bukan beban, tetapi justru ini menjadi satu jembatan buat kita semakin mengenal Tuhan. Untuk kita semakin kuat, semakin kita hidup di dalam rencananya. Yuk sama-sama kita berdoa dulu, kita minta Tuhan membuka hati kita untuk menerima kebenarannya hari ini. Kami bersyukur Bapa untuk hari ini, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Roh Kudus berikan kami pengertian akan apa yang menjadi firman Tuhan hari ini. Tuhan, urapi lidah bibir hamba-Mu yang menyampaikan, biar hanya kebenaran daripada Allah saja yang disampaikan hari ini. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya mau memulai dengan satu pertanyaan yang simpel, teman-teman. Siapa di sini yang pernah niat bangun pagi buat olahraga? Yang udah set alarm jam 5 pagi, bahkan udah siapin baju olahraga dari malam mungkin, tapi, begitu alarmnya bunyi, langsung kliknya, snooze. Klik lagi, snooze lagi. Sampai akhirnya, udah stop aja. Dan kemudian bilang ke diri sendiri, udah deh, besok aja mulainya. Seriusnya mulai besok aja, hari ini gak kuat, tadi malam gak bisa tidur, aduh. Ada yang pernah? Ya, saya juga pernah teman-teman, berkali-kali. Kita semua rasanya pasti pernah seperti itu. Niatnya besar, tapi eksekusinya nol. Bukan karena kita gak tahu manfaatnya, tetapi karena kita tidak terbiasa untuk disiplin gitu. Kalau kamu ketemu seseorang yang kemudian bilang gini, gue mau ikut lomba maraton 42 km. Wah, keren banget dong. Terus kamu tanya, lu udah latihan tiap hari? Terus dia jawab, enggak sih. Tapi gue percaya aja, ada keyakinan dalam diri gue percaya aja kalau gue bisa. Lagi pula, gue udah daftar dan udah beli sepatu mahal buat ikut maraton. Coba teman-teman, kira-kira kamu percaya nggak dia bakal finish? Gitu. Saya sih enggak. Konyol kedengarannya gitu. Tapi kenyataannya banyak dari kita juga bersikap seperti itu di dalam kehidupan rohani kita. Kita bilang, aku pengen jadi lebih rohani. Aku pengen bisa lebih kenal suara Tuhan. Aku pengen kuat menghadapi pencobaan. Nggak gampang jatuh. Punya iman yang tahan uji. Oke, sebentar. Kita coba jujur lagi dulu sama diri kita. Seberapa sering kita benar-benar disiplin berdoa? Bukan cuman waktu kita lagi butuh. Seberapa sering kita membaca firman setiap hari, bukan cuman pas lagi pelayanan aja. Seberapa sering kita puasa atau kita mencari Tuhan dengan sengaja, bukan cuman pas lagi krisis aja. Kita mau hasilnya, tapi kita nggak mau prosesnya. Kita pengen rohani, tapi kita nggak mau dilatih. Kita pengen jadi kuat, tapi nggak pernah mau untuk bangun pondasi. Padahal teman-teman, di dalam hidup ini, baik secara jasmani maupun rohani, tidak ada kekuatan yang datang tanpa latihan. Teman-teman, hari ini saya
rindu banget kita semua bisa menyadari satu hal yang penting gitu. Kenapa kita memerlukan yang namanya disiplin rohani? Kenapa sih kita harus melatih diri kita dalam hal-hal seperti saat teduh, doa pribadi, penyembahan, puasa, baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan lain sebagainya? Apakah ini cuman kewajiban aja? Apakah ini cuman supaya kita terlihat lebih baik dari orang lain? Atau ada sesuatu yang lebih dalam dan lebih penting dari itu semua? Saya percaya teman-teman, kalau hari ini kamu mau membuka hati dan serius dengan apa yang akan kita pelajari ini bisa menjadi satu titik balik untuk pertumbuhan rohani kita. Siap? Yuk kita mulai dengan membaca Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini dari 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Dituliskan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Satu hal yang menarik, Paulus nggak bilang, tunggulah sampai kamu merasa rohani. Dia nggak bilang, nanti saat kamu mendapat dorongan dari Roh Kudus untuk kamu lebih disiplin. Enggak. Tapi dia bilang, latihlah dirimu. Dalam bahasa aslinya, kata latihlah itu dari bahasa Yunani kunonya yaitu gimnazo, yang menjadi akar dari kata gimnasium. Ya, tempat yang sering kita dengar untuk olahraga, gym, tempat untuk latihan orang fisik gitu. Artinya teman-teman, kita perlu latihan, bukan hanya menunggu. Disiplin rohani itu perlu niat, perlu konsistensi, perlu kerja keras. Sama seperti otot yang dilatih lewat latihan fisik. Jiwa dan iman kita pun perlu latihan rohani yang serius. Teman-teman, kita kadang berpikir bahwa kedewasaan rohani itu datang secara otomatis. Kita pikir seperti ini, nanti. Kalau aku sudah mengalami lebih banyak hal bersama dengan Tuhan, aku pasti akan jadi orang yang lebih rohani. Tetapi kenyataannya, kebenarannya, disiplin rohani ini bukan bawaan lahir. Dan juga bukan karunia dadakan yang tiba-tiba kamu bisa semuanya. Ini bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba saat kamu nangis waktu lagi retret. Disiplin rohani adalah sesuatu yang dibentuk dari hari ke hari, langkah demi langkah. Keputusan-keputusan kecil yang konsisten. Kalau kamu sudah lama nggak olahraga, terus satu hari kamu niat untuk ikut kelas di gym, datang lagi kamu ke gym, free trial, oke lumayan. Hari pertama ke gym, pemanasan, wah udah ngap-ngap. Latihan, free trial harus dimanfaatkan. Selesai, pulang. Besoknya, bangun tidur aja susahnya setengah mati. Seluruh badan pegel, otot-otot kita rasanya nggak bisa digerakin. Otot-otot kita protes gitu. Teman-teman, itu tanda bahwa otot-otot kamu sedang mulai dibentuk. Lagi dibangunin nih ototnya, ayo bentuk gitu. Tetapi kalau kamu teruskan latihan, meskipun sakit, meskipun berat, 2 minggu kemudian, kamu akan mulai ngerasa kuat. Napasmu akan lebih panjang, nggak gampang engap, gerakanmu akan lebih stabil, nggak akan sesakit pada hari kedua ketika kamu baru memulai lagi. Dan kamu akan mulai melihat perubahan. Sama dengan kehidupan rohani. Awal-awal, kalau kamu mau memulai untuk saat teduh setiap pagi, berat banget rasanya. Baru buka Alkitab, 3 menit. Baru mulai baca. Ngantuk ya. Doa. Baru 5 menit. Pikiran udah kemana-mana. Dan kita berpikir, kok gini banget ya? Gimana ya? Apa ini sia-sia ya? Teman-teman, tapi justru disitulah prosesnya terjadi. Saat kamu tetap melakukannya, meski nggak nyaman, imanmu sedang bertumbuh. Disiplinmu sedang dilatih. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk kita sama-sama merefleksikan diri kita. Apakah aku sedang melatih jiwaku? Atau aku hanya berharap kehidupan rohaniku akan
berubah dengan sendirinya. Coba tanya ke diri kita sendiri, kapan terakhir kali saya sungguh-sungguh komitmen untuk saat teduh setiap hari? Apakah saya menjadikan doa dan firman sebagai satu rutinitas yang sehat? Atau hanya menjadi hotline waktu kita lagi krisis? Halo Tuhan, saya perlu tolong, saya perlu bantuan. Apakah kita sedang mengembangkan otot rohani kita? Atau justru kita melemahkannya karena nggak pernah kita pakai? Latihan rohani bukan soal hasil langsung, tetapi soal perubahan arah kehidupan kita. Disiplin rohani melatih kita untuk lebih peka terhadap suara Tuhan, melatih kita untuk lebih cepat sadar ketika kita jatuh di dalam dosa, lebih kuat menghadapi tekanan dan tantangan hidup, dan kita menjadi lebih siap untuk dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. Tanpa latihan rohani, tentu kehidupan kita gampang goyah. Kita jadi orang yang hidup tergantung mood. Dekat sama Tuhan, baik. Kita lagi semangat, berapi-api, kita punya relasi yang dekat sama Tuhan. Sebaliknya, jauh saat kita sedang down. Udahlah, gak usah Tuhan-Tuhanan dulu lah. Capek, ngurusin ini juga capek. Nanti aja, nanti. Teman-teman, mari kita balik lagi ke dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-8 tadi. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Di ayat ini, Paulus sedang membandingkan dua hal yang sama-sama penting nih. Latihan badani atau latihan jasmani dan juga latihan rohani. Atau di sini dengan kata lain ada ibadah, ada disiplin rohani. Dia nggak bilang kalau olahraga itu nggak ada gunanya. Enggak. Dia bilang terbatas gunanya. Gitu. Paulus tahu pentingnya menjaga tubuh. Gitu. Tetapi dia sedang menekankan bahwa dibandingkan dengan disiplin rohani, latihan jasmani itu terbatas manfaatnya. Karena manfaat dari latihan jasmani hanya untuk tubuh kita yang satu saat akan menua, melemah, dan pada waktunya akan mati. Tetapi latihan rohani bermanfaat untuk hidup yang sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Hidup yang kekal. Disiplin rohani punya nilai yang ganda, teman-teman. Untuk sekarang dan untuk nanti di saat yang kekal. Disiplin rohani bukan cuma buat kita tampil rohani. Bukan cuma buat kita kelihatan kudus di depan orang. Bukan sekedar biar kita bisa posting ayat di Instagram story kita. Bukan. Tetapi Paulus bilang disiplin rohani mengandung janji-janji yang besar dan berdampak dua arah. Janji untuk hidup ini, janji untuk hidup yang akan datang. Waktu kita lagi baca Alkitab setiap pagi, kamu sedang memperlengkapi dirimu. Bukan sekedar menambah pengetahuan, tetapi mempersiapkan hati untuk menghadapi tekanan tugas dan perkuliahan, mempersiapkan hati untuk menghadapi godaan dunia, mempersiapkan hati untuk menghadapi kekecewaan, penolakan, ataupun kelelahan mental. Firman Tuhan yang menjadi pondasi, firman Tuhan yang menjadi pelindung, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Waktu kamu setia berdoa dan menyembah, kamu sedang membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bukan satu ritual, tetapi satu persekutuan yang menguatkan jiwa kita. Dan dari hubungan itu, kita akan mendapatkan hikmat untuk mengambil keputusan. Kita akan mendapatkan kedamaian di dalam badai. Dan kita akan punya arah. Dan kita tidak akan pernah merasa tersesat. Teman-teman, mulailah dari hal yang kecil. Misalkan, 10 menit saat teduh setiap hari, satu ayat yang direnungkan dengan sungguh-sungguh, 5 menit untuk menyembah dalam keheningan, atau menulis beberapa kalimat untuk berdoa setiap hari. Langkah yang sederhana, langkah yang kecil, tetapi konsistensi lebih penting daripada intensitas sesaat. Kalau kamu bisa setia dalam hal kecil hari ini, kamu akan siap menghadapi hal besar besok. Dan semua itu nggak pernah sia-sia, teman-teman. Ada upahnya, ada buahnya, ada damainya. Disiplin rohani menyiapkan diri kita untuk sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu kehidupan yang kekal. Berguna baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang.
Teman-teman, dunia ini sementara, tapi kekekalan itu nyata. Dan setiap keputusan kecil yang kamu ambil untuk taat sama Tuhan, itu punya dampak untuk kehidupanmu nantinya. Kita hidup di zaman yang luar biasa cepat, penuh tuntutan, makin kompetitif, di dunia yang mengagungkan penampilan luar, harus bagus, harus indah. Pencapaian akademis yang baik, nilai yang bagus, IPK yang bagus. Networking, punya kenalan orang ini, punya kenalan ke situ. Dan popularitas untuk menjadi hebat itu dilihat orang sebagai satu hal yang penting. Kita dikondisikan sejak awal untuk menjadi yang paling pintar, paling aktif. Didorong untuk menjadi yang paling berprestasi. Nggak salah sih, nggak salah. Tuhan pun mau kita untuk mengembangkan talenta dan bertumbuh di dalam kemampuan kita. Tapi hebat doang nggak cukup. Kenapa? Karena di balik semua pencapaian itu, kita tetap manusia yang punya jiwa. Dan jiwa kita ini butuh keteguhan, bukan cuman kecerdasan. Butuh kekuatan di dalam, bukan sekedar penampilan di luar. Dunia perlu anak Tuhan yang terlatih, bukan cuman hebat. Tanpa disiplin rohani, kita ini gampang rapuh, teman-teman. Hari ini, banyak banget anak muda yang luar biasa hebat, tetapi gampang tumbang. IPK-nya tinggi, sukses di dalam perkuliahannya. Tetapi setiap malam anxiety menyerang. Kecemasan itu melanda kehidupannya. Aktif di pelayanan, rajin ke gereja. Tetapi ternyata dalam kehidupannya masih menyimpan satu kepahitan yang tersembunyi. Terlihat percaya diri di luar, tetapi overthinking setiap malam sampai nggak bisa tidur. Aktif secara kegiatan sosial, tapi hampa secara kerohanian. Kenapa ini semua bisa terjadi? Karena kita terlalu sibuk membangun reputasi, tetapi kita lupa untuk membangun pondasinya. Reputasi bisa dibangun lewat usaha, tetapi karakter rohani hanya bisa dibentuk lewat disiplin-disiplin yang kita lakukan. Bayangkan kalau kamu jadi seorang jenderal yang harus kirim pasukan ke medan perang. Tapi pasukanmu belum pernah latihan. Pasukanmu cuma baca teori, menghafal kertas strategi, tapi mereka nggak pernah praktek pegang senjata. Apakah kamu berani kirim mereka? Jelas enggak. Gitu. Sayangnya, itulah gambaran banyak anak Tuhan hari ini. Kita ini sedang ada di medan peperangan rohani. Tapi kalau kita nggak pernah latihan, kita nggak pernah belajar bertahan saat doa kita nggak dijawab, kita nggak terbiasa taat waktu nggak nyaman, kita nggak punya kebiasaan membaca firman Tuhan untuk melawan tipu daya dunia, apa jadinya? Tanpa latihan rohani, iman kita nggak siap menghadapi kenyataan-kenyataan kehidupan. Kita hidup di zaman yang penuh dengan kompromi nilai. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, yang benar dianggap kuno. Hidup di zaman penuh distraksi. Kita bisa scrolling 2 jam tanpa sadar. Berapa banyak di sini teman-teman yang pernah merasakannya? Scrolling, dan tiba-tiba udah 2 jam. Kita hidup di zaman yang penuh dengan perbandingan. Merasa rendah diri hanya karena nggak viral. Kita hidup di zaman yang penuh dengan kebingungan identitas. Mencari nilai diri sendiri lewat likes, lewat validasi orang lain, lewat perkataan orang lain, bukan lewat kebenaran firman Tuhan, bukan lewat apa kata Tuhan. Teman-teman, hanya anak Tuhan yang terlatih secara rohani yang bisa tetap berdiri teguh di tengah badai ini. Bukan karena dia lebih kuat, tetapi karena dia punya akar yang mendalam. Akar yang tertanam dalam firman Tuhan. Akar yang dikuatkan lewat kehidupan doanya. Akar yang dibangun lewat ketaatan demi ketaatannya setiap hari. Hari ini saya mengajak kita untuk membangun ketahanan, bukan cuman kecepatan, bukan cuman hanya kehebatan. Boleh kamu hebat, boleh kamu memiliki ambisi, tetapi pastikan kamu kuat di dalam, bukan cuman sibuk di luar. Latih hatimu untuk tetap mengucap syukur meskipun kecewa. Latih hatimu untuk tetap taat meskipun gak nyaman. Latih hatimu untuk tetap percaya meskipun kamu belum melihat jawaban atas doamu. Latih pikiranmu untuk menepis kebohongan-kebohongan itu dengan firman Tuhan. Latih pikiranmu untuk melawan overthinking dengan janji-janji Tuhan. Latih pikiranmu untuk mengingat siapa kamu di dalam Kristus.
bukan di mata dunia. Tuhan butuh pribadi yang terlatih. Teman-teman, Tuhan sedang cari bukan yang viral, bukan yang terkenal, tetapi yang bisa dipercaya. Orang-orang muda yang terlatih untuk berjalan bersama dengan Tuhan di dalam terangnya dan membawa terang itu ke dalam kegelapan yang ada. Mazmur 119 ayat 9 menuliskan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dunia butuh terang, tetapi terang gak bisa bersinar kalau sumbernya padam. Hari ini, coba tanya ke diri kita sendiri. Apakah aku sedang membangun kekuatan rohani? Atau hanya luarnya saja? Atau cuma citranya aja? Apakah aku sedang melatih ketahanan rohaniku? Apakah aku siap dipakai Tuhan di tengah dunia ini? Karena zaman ini penuh dengan tantangan. Dan Tuhan mau kita bukan cuma hebat, tapi kita kuat, berakar dalam, dan tahan uji. Teman-teman, dari awal kita sudah belajar bahwa disiplin rohani itu bukan beban, melainkan ini sebuah pondasi dasar yang harus ada di dalam kehidupan kita. Tuhan gak pernah janji kalau hidup kita ini akan bebas dari badai. Tapi Dia berjanji, kalau kita hidup di dalam kebenaran dan kita punya disiplin itu, kita akan mampu untuk tetap berdiri bahkan saat badai itu datang. Mari kita recap ulang apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi, kita nih disuruh latihan. Latihan, bukan cuma nunggu. Kedewasaan rohani nggak datang dengan sendirinya. Harus dilatih dengan komitmen dan konsistensi. Yang kedua tadi, disiplin rohani ini punya manfaatnya ganda, teman-teman. Sekarang dan nanti dalam kekekalan. Apa yang kita lakukan hari ini, bahkan sekecil doa dan saat teduh kita, adalah satu investasi yang menghasilkan buah di bumi dan di surga. Dan yang ketiga, dunia nggak butuh anak Tuhan yang sekedar hebat, tetapi dunia perlu mereka yang terlatih dan juga tahan uji. Mereka yang punya karakter yang dalam, mereka yang punya iman yang kokoh, dan hidup yang berdampak. Semuanya ini dimulai dari disiplin rohani yang setia dan bahkan seringkali tersembunyi di ruang private kita masing-masing. Ini saatnya kamu melangkah. Kamu mungkin merasa, tapi aku belum terbiasa untuk disiplin. Atau, aku udah coba berkali-kali tapi gagal terus. Kabar baiknya, Tuhan bukan cari yang sempurna, tetapi Dia mencari yang mau dilatih. Kalau kamu mau mulai lagi hari ini, walaupun dari nol, Tuhan siap melatih kamu. Roh Kudus adalah pelatih terbaik. Dia nggak paksa, tetapi Dia menuntun. Tetapi untuk itu, kamu perlu untuk menjawab panggilannya. Mulai minggu ini, saya mau challenge setiap kita untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, 10 menit saat teduh setiap pagi. Mulai dari satu pasal atau satu ayat, renungkan dan doakan. Kemudian yang kedua, pagi-pagi, berdoalah terlebih dahulu sebelum kamu buka HP atau medsos. Sebelum kamu pegang HP, sebelum kamu buka medsos, berdoalah terlebih dahulu. Latih hati kita untuk terlebih dahulu terhubung dengan Tuhan sebelum terhubung dengan dunia. Dan yang ketiga, tuliskan satu hal yang Tuhan ajarkan kepada kamu sepanjang hari pada malam hari sebelum kamu tidur. Bangun kepekaan dan kedalaman iman dari hal-hal yang kecil, teman-teman. Konsistensi kecil hari ini akan melahirkan kedewasaan yang besar di masa depan. Mari sama-sama kita berdoa menutup pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah disampaikan hari ini. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa buat setiap kami, biar kami mampu untuk bertumbuh dan tetap kuat di dalam-Mu Tuhan. Biar kami punya sikap hati yang siap untuk terus berlatih. Sikap hati yang siap untuk mengembangkan disiplin-disiplin rohani yang ada di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk menaklukkan keinginan daging itu, melatih diri kami untuk disiplin, dan mengembangkan iman kami kepada Tuhan, memperdalam, memperkuat iman kami kepada Tuhan. Tuhan, aku berdoa biar Tuhan yang membangkitkan kerinduan itu di dalam hati setiap teman-temanku yang mendengarkan.
Biar Tuhan yang bangkitkan kerinduan untuk mengenal Tuhan, bangkitkan kerinduan untuk membaca firman-Mu setiap hari, membangun relasi yang akrab, berbicara dengan Tuhan setiap hari. Ku berdoa Tuhan, biar setiap kami memiliki akar yang dalam di dalam Tuhan. Dan kami akan kuat ketika badai tersebut datang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini juga hamba-Mu berdoa bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Tuhan, aku melepaskan berkat bagi mereka. Biar kiranya hikmat yang daripada Allah dicurahkan dalam kehidupan-Mu, memampukan Kau untuk mengambil keputusan-keputusan yang terbaik, yang selaras dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga yang memberikan Kau kesehatan, menjagamu dari segala sakit penyakit, kebugaran, kesehatan yang ekstra Tuhan berikan di dalam kehidupanmu. Tuhan yang membawa engkau dari kemenangan kepada kemenangan. Dan ada Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupanmu sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silakan scan QR Code yang ada di layar. Ada para pendoa dan para konselor yang siap untuk melayani teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.